Oke, langkah 3 di dalam QCC adalah anaconda, yakni analisa kondisi yang ada. Apa saja yang dilakukan di dalam anaconda? Ya, pertama Anda harus menggambarkan proses. Ya, proses yang bagaimana? Proses sesuai dengan skop tema yang sedang dijalankan. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi kan tema kita adalah adanya kecelakaan kerja karena terpleset. Nah, lokasinya di mana? Nah, ini yang berwarna merah adalah lokasi. Kemudian dari lokasi itu urutannya bagaimana? Mulai dari karyawan masuk, kemudian karyawan berjalan kaki, kemudian karyawan melewati pintu keluar. Nah, jadi menggambarkan proses ini akan mempermudah Anda untuk apa? Mengidentifikasi area sesuai dengan skop kejadiannya di mana. Sehingga apa? Analisa kondisi tidak melebar ke area yang lain. Nah, contoh proses yang berikutnya adalah ini, mulai dari terima order customer, kemudian PPSI melakukan pembelian bahan baku, setelah itu bahan bakunya datang, kemudian produksi membuat barangnya, terus setelah jadi disimpan di gudang, kemudian setelah itu dilakukan pengiriman ke customer. Nah, ini adalah gambaran urutan proses. Di dalam proses ini, skop Anda di area mana sesuai dengan temanya ya. Jadi kalau skop temanya adalah incoming material, nah berarti di saat bahan baku datang. Nah, kalau skop temanya adalah di saat proses produksinya, berarti di poin yang produksi membuat barang. Nah, letaknya di situ. Nah, nanti Anda gambarkan lagi proses detail di dalamnya. Nah, untuk melakukan anaconda ini, lakukan dengan 3G atau 3G ya. 3G itu apa saja? Yang pertama adalah Genba. Jadi Anda harus lihat langsung ke lokasi kejadian. Ya. Hindari untuk berasumsi. Nah, ini yang seringkali salah ketika melakukan proses anaconda. Ya, ini orang-orang melakukan anaconda di ruangan meeting gitu kan. Jadi akhirnya apa? Mereka nggak melihat aktual di lapangan itu seperti apa, kemudian muncul asumsi-asumsi. Nah, ini yang harus dihindari. Nggak boleh ini ya. Nah, ini contohnya ya, kalau kita meeting orang terpleset di dalam ruangan, kita akan membayangkan kenapa ya orang bisa terpleset atau jatuh. Mungkin tidak hati-hati, mungkin areanya gelap, mungkin licin, nah, dan mungkin yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan berasumsi ini ya. Jadi kita nggak boleh, harus datang langsung ke lokasi. Kemudian yang kedua adalah genbutsu. Kita lihat setelah datang ke lokasi, kita lihat, amati dan cek. Apa yang dilihat, apa yang diamati, dan apa yang dicek adalah apa? Dari faktor manusianya. Kemudian faktor mesinnya, faktor metodenya, faktor materialnya, dan faktor lingkungan sekitarnya. Nah, ini contohnya ya, untuk kasus banyaknya kejadian terpleset saat cek ke lokasi ternyata ditemukan ceceran air di lantai. Nah, ini kan idealnya nggak boleh ada gitu ya. Nah, yang diperbolehkan adalah apa? Cari potensi penyebab langsungnya. Dari mana ceceran air itu? Nah, setelah kita lihat, kita amati lingkungan sekitar, ternyata ceceran air itu apa? Dari atap yang bocor. Ya. Nah, yang ketiga adalah genjitsu. Jadi kita setelah mendapatkan fakta dan data di lapangan, kita bandingkan standar dibanding dengan aktualnya itu seperti apa, ada nggak penyimpangan di dalamnya. Nah, contohnya ini ya. Jadi WAH itu what actual happen, apa yang terjadi di lapangan. Oh, lantai ada genangan air. Terus WSBH itu what should be happen. Nah, standarnya bagaimana? Standarnya itu lantai nggak boleh ada genangan air, atau lantai itu harus kering gitu ya. Kesimpulannya, di dalam anaconda ini kita diminta untuk menganalisa setiap proses yang kita gambarkan tadi ya, sehingga kita mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan di dalam proses itu. Nah, tahap berikutnya adalah jika ada penyimpangan, maka akan dicari akar penyebab atau root cause-nya di tahap 4 ber-QCC, ya, ini anaconda, analisa penyebab yang ada. Sampai sini bisa dipahami ya tentang Genba, Genbutsu, Genjitsu di dalam melakukan anaconda. Oke, di video berikutnya kita akan membahas tentang tahap keempat ber-QCC, yakni anaconda, analisa penyebab yang ada. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih.